Salam. Eh, Al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu seperti barang orang Islam yang hilang. Di mana saja dia temukan, hendaklah dia ambil. Hikmah, pelajaran bisa kita ambil dari timur, tapi juga bisa kita ambil dari barat. Bahkan ya kita benci kepada Belanda penjajah kita, karena Indonesia pernah dijajah 350 tahun lamanya dan menimbulkan penderitaan, kesulitan, kemiskinan. Itulah ya, memang harus ada kebencian kita kepada penjajah. Artinya ya, karena dijajah itu tidak enak, jangan sampai Indonesia dijajah lagi. Tapi dari penjajah, dari Belanda, berita terakhir ini yang kita baca, berita dari Belanda misalnya tentang bagaimana di Belanda penjara-penjara itu kosong. Karena kriminalitas rendah, artinya tidak ada orang yang ditangkap, tidak ada orang dipenjarakan, maka di Belanda ya penjara-penjara kosong. Nah, ini tentu aja kita harus mengambil pelajaran ya kepada Belanda. Mengapa di Belanda bisa orang menjadi taat kepada hukum, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan korupsi, sehingga penjara-penjara kosong. Nah, kita juga ingin demikian. Sementara di Indonesia penjara kita ya sampai ratusan ribu orang di dalam penjara. Tentu saja menimbulkan masalah tersendiri orang-orang yang ada di dalam penjara ini. Bagaimana ngasih makannya, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana tentu ya dampaknya orang di penjara pada keluarganya misalnya. Nah, maka memang Belanda itu penjajah kita. Belanda itu pernah menjajah yang menimbulkan kerusakan, kesulitan, sakit hati bangsa Indonesia. Tapi kini dari Belanda ada yang harus kita ambil pelajaran tentang penjara-penjara yang kosong. Artinya pemerintahan Belanda ini dengan sistem pendidikannya mungkin atau aparatnya yang tegas, sehingga ya penjara-penjara menjadi kosong. Bangsa Indonesia harus ambil pelajaran itu kepada Belanda. Nah, kita mendengar berita-berita terakhir sangat prihatin. KPK sudah didirikan yang diharapkan menjadi ya super body lah, artinya lembaga yang ekstra, lembaga yang memiliki kekuatan untuk ya menghancurkan kejahatan-kejahatan kerah putih, ya white collar criminal, ya terutama kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, orang-orang yang berkuasa. Nah, harapan itu di tangan KPK. Tapi kita sedih ketika mulai KPK disoroti ini. Udah mulai ada yang mencurigai KPK melakukan pemerasan kepada ya pejabat yang dituduh korupsi. Nah, ini membuat kita sedih ini. Dan kembali bangsa Indonesia harus komitmen
komitmen ya untuk membela KPK, ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang bisa menghancurkan atau merendahkan, merusak nama KPK. Ya, artinya dalam hal ini juga KPK harus berani kalau memang ya ada menteri, yakni menteri ya pertanian ini, yang jelas misalnya sudah ada cukup bukti, apalagi ketika digeledah ada uang sampai puluhan miliar, bahkan di rumah dinas ada senjata, 12 pucuk senjata. Nah, ketika sudah ada 2 cukup bukti, sudah langsung tangkap. Rakyat Indonesia di belakang KPK. KPK jangan takut. Ya, jadi KPK harus memiliki keberanian, dan kalian memang diangkat itu ya menjadi harapan bangsa Indonesia untuk membersihkan dari kejahatan-kejahatan orang-orang gede, kejahatan-kejahatan pejabat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi ya ayo KPK, kalau memang sudah ada cukup bukti, tangkap itu Menteri Pertanian. Ya, dan kita menginginkan ya persoalan KPK dan Menteri Pertanian ini jangan jadi blunder, menjadi kesempatan buat oposisi ya untuk merusak suasana ya menjelang Pilpres 2024, karena kita menginginkan Pilpres ini ya aman, terkendali, dan berjalan lancar. Jadi sebelum Pilpres nih kita menginginkan suasana yang kondusif, ya terutama ya jangan kasih kesempatan penjahat-penjahat yang melakukan korupsi ini bermain, ya membentuk opini yang bisa merusak lembaga negara macam KPK. Salam.